Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam Injil Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat yang ke-28. Perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Satu ayat pendahuluan Alkitab berkata, marilah kepadaku. Huruf besar, tentunya menunjuk kepada Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Setiap pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, ya semua yang lagi letih lesu, berbeban berat, nggak tahu harus perbuat apa, ya mungkin sudah capek dalam pengiringan kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang haleluya kembali menginspirasi kita, membangkitkan semangat kita, kembali memotivasi kita pada saat pagi hari ini. Dikatakan aku, huruf besar, Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa. Saudaraku, dalam hidup ini banyak kali manusia mencari pertolongan ke katanya orang kuat, padahal bukan orang kuat. Ya, kalau kuat mungkin ya membuka praktek yang nggak benar. Berapa banyak orang datang ke dukun, berapa banyak orang-orang datang ke Gunung Kawi, berapa banyak orang-orang datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Yang saya pernah pergi ke Goa Nyi Roro Kidul, bukan untuk berdoa, bukan tetapi saya dengan teman-teman kami ada berenam punya misi, ya, memutuskan benang merah antara tempat-tempat dikeramatkan ini, termasuk Goa Nyi Roro Kidul dengan Istana Negara, dengan gedung DPR MPR, ya. Kami pergi ke Jawa Tengah, kami pergi ke keraton Solo, keraton Jogja, termasuk keraton Cirebon, mampir. Kami pergi ke Goa Nyi Roro Kidul. Saya waktu masuk dengan teman-teman saya, waduh, banyak orang lagi sembahyang cara mereka, lagi semedi, ya, lagi duduk di pinggir pantai, karena Goa Nyi Roro Kidul ada di pinggir pantai, di pantai selatan, ya, Parangtritis. Dan saya perhatikan nih orang-orang ngapain? Oh, mereka cari sesuatu, ya. Ada yang mungkin cari harta, cari kekayaan, cari jabatan, ya, segala macam. Ya. Tapi kami putuskan roh tersebut. Tentu sebelum kami berangkat, kami sudah doa puasa, kami doa peperangan, kami perjamuan kudus, kami memproteksi diri dengan kuasa darah Tuhan. Puji Tuhan, kami menang. Haleluya. Nah, saudara, Alkitab firman Tuhan katakan, marilah kepadaku. Saya percaya waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita merasa ketenangan, tenang. Ya, kenapa? Kita ada di hadirat Tuhan, kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mengalami Kristus, kita mengalami hadiratnya. Saya dan keluarga masih mengalami baru, ya, belum lama. Hari Minggu, kakak ipar saya dipanggil Tuhan. Minggu tanggal 11 September. Dan saya ingat persis, Minggu pagi, saya ibadah di tempat kami jam 9 mulai. Kira-kira jam 10 saya khotbah, kira-kira setengah 11, maka ada telepon, ya, karena yang jaga kakak saya sendiri, ipar saya yang sakit itu, atau istrinya, jadi kakak saya yang wanita, ya, ternyata saya ditelepon disuruh datang ke rumah sakit Koja, Jakarta Utara. Kenapa? Karena suaminya minta saya pelayanan khusus, ya. Hari Jumat, hari Sabtu sebelumnya, jadi 3 hari berturut-turut saya datang, ya, dalam keadaan takut,
beliau almarhum sekarang ya, dalam keadaan takut dia minta panggil saya katanya. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari Minggu dia minta pelepasan. Dia minta didoakan khusus. Dia minta supaya Tuhan mengampuni pelanggaran kesalahannya. Dia minta supaya artinya diberikan ketenangan, diberikan damai sejahtera, karena roh intimidasi itu datang. Ya, iblis coba intimidasi dia. Ya, iblis coba untuk berdialog kira-kira dengan Tuhan. Iblis coba untuk memberitahukan, mengingatkan kepada Tuhan, ini loh, Bapak ini salah, ini punya dosa, ini punya kesalahan, ini pelanggaran ini. Ya, tapi puji Tuhan, saya sementara ibadah selesai firman, saya minta izin pamit kepada jemaat, ya, bilang mohon maaf, saya pamit, ya. Saya sudah percaya kepada orang lain, pada hamba Tuhan yang lain untuk doa penutup, doa berkat, karena saya dipanggil ke rumah sakit saat ini. Jadi saya langsung segera meluncur pergi ke rumah sakit Koja, dan benar sampai sana saya doakan khusus, ya. Dalam ruangan tersebut ada 3 pasien yang lain, jadi 4 pasien di ipar saya dan 3 pasien lain, dan tentunya ada 3 penjaga yang lain. Jadi total dalam ruangan itu ada 6 jiwa kaum Kedar Nebayot. Ya, ada 6 jiwa. Waktu saya sampai, saya berdoa. Tadinya saya doa pelan banget. Volume saya pelan, tetapi saya perhatikan ini mata-mata ini, maksudnya di ruangan tersebut, ya, baik penjaganya, baik pasiennya memperhatikan saya, gitu ya. Melihat saya, memperhatikan saya, ya, saya ajak doa pelan kepada ipar saya, pada kakak saya ajak menyembah, saya ajak memuji Tuhan, dan itu kurang lebih setengah jaman, ya, hampir 1 jam. Kemudian ipar saya bilang begini ke kakak saya, ibadah. Wah, ternyata dia minta ibadah, nggak cuma berdoa, kita nggak cuma menyembah, tapi ada firman Tuhan. Dia minta ada perjamuan kudus, memang ada roti anggur yang sudah dipersiapkan. Saya katakan, oke, kita ibadah saat ini. Ya, kali ini ketika masuk ibadah, ya, ibadah singkat, suara saya kencengin saja. Kenapa? Karena ada jiwa-jiwa di situ. Ada kaum Kedar Nebayot, ya, ada orang Muslim yang siap mendengar ibadah saya, khotbah saya. Jadi saya ajak doa pembukaan, kemudian saya angkat firman Tuhan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadaku, kata firman Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sampaikan firman Tuhan ini, saya katakan yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tidak binasa. Ya. Memperoleh keselamatan, memperoleh pengampunan, memperoleh jalan, gitu ya, memperoleh kasih karunia Tuhan, pengampunan penuh. Ya. Saya katakan dalam khotbah saya di ruangan tersebut, betul, mata saya tujukan kepada ipar saya, kakak saya. Tetapi suara saya tujukan kepada satu ruangan itu. Ya, ada 6 orang yang lain. Berarti dengan kami bertiga ada 9 orang. Ya, saya sampaikan firman Tuhan. Saya katakan bahwa mujizat terbesar bukan seseorang yang sakit disembuhkan. No. Mujizat terbesar bukan ketika seseorang yang sudah meninggal dibangkitkan lagi. Bukan. Saya katakan mujizat terbesar, Alkitab katakan 1 jiwa bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Malaikat sorgawi, ribuan malaikat sorgawi bertempik sorak, bersorak-sorak. Saya katakan itulah mujizat terbesar ketika seseorang datang kepada Tuhan, ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan, disitulah, itulah mujizat terbesar. Saya sampaikan firman Tuhan dengan suara yang kencang, saudaraku. Dan mereka pada dengar, ya. Saya percaya firman Tuhan tidak lalu begitu saja. Saya tahu firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan, ketika kita ada di hadirat Tuhan, maka firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan melawat kita. Haleluya.
Dan ketika kita dilawat Tuhan, kita merasakan tenang menghadapi puji. Kita merasa damai sejahtera. Hati kita dipenuhi dengan sukacita. Ya, saya melihat bagaimana kakak saya yang tadinya dalam keadaan takut, puji Tuhan, wajahnya jadi tenang. Sampai dia dipanggil Tuhan hari Minggu itu, Minggu malam. Ya, karena saya ada ibadah hari Minggu itu 3:30 sore, saya minta izin pamit, saya harus langsung berangkat, tapi sudah saya ada 4 pendeta yang lain lagi datang mendoakan bergantian. Dan saya tahu, ya, haleluya, hidup manusia gini, saudara. Ya, saya nggak tahu berapa tahun, berapa banyak waktu Tuhan percayakan kita hidup. Tetapi, saudara, ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan, apakah saat itu kita dalam keadaan siap? Ya, saya bersyukur, saya mempersiapkan kakak ipar saya sedemikian rupa, saya doakan, minta pengampunan penuh, ya saya katakan mewakili keluarga besar, ya adik kakak, saya katakan kalau kami ada salah ampuni, ya. Dan sebaliknya kalau almarhum saat itu hari Minggu masih hidup, kalau ada salah, kalau ada dosa, maka kami melepaskan roh pengampunan yang penuh. Ya. Kenapa? Saya katakan karena Yesus sendiri mengampuni setiap salah dosa kita. Ya, kita yang tadi yang nggak benar, kita dibenarkan oleh kuasa darah Tuhan. Tadinya kita salah, kita banyak pelanggaran, puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengkuduskan kita, Tuhan membasuh kita. Ya, saya layani saat itu, saya doakan, kami bikin perjamuan kudus. Saya katakan tubuh dan darah Tuhan menyucikan, mengkuduskan, menyelamatkan. Haleluya. Ada minyak yang saya bawa, ya, yang memang sengaja sudah diurapi, minyak yang sudah dikuduskan, dan saya menjamah karena Yakobus katakan, firman Tuhan katakan, Yakobus 5:14, kalau yang sakit panggil penatua, panggil hamba Tuhan, minyaki, doakan, ya, tumpang tangan, dan saya tumpang tangan atas kepalanya, saya kuduskan, saya minyaki dengan minyak yang sudah diurapi, yang sudah dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, jadilah kehendak Tuhan. Saat itu, karena saya tahu keadaannya sudah kritis, saya tidak minta doa kesembuhan lagi. Tapi saya katakan, Tuhan kuduskan, layakan, buatlah kehendak-Mu. Ya, karena saya percaya Yesus tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Keluarga pasti rindu supaya kalau boleh ada cara Tuhan yang lain, kalau boleh disembuhkan, kalau boleh. Tapi Tuhan punya waktu yang tepat, Tuhan punya cara yang tersendiri. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan beri kekuatan ketika almarhum dipanggil Tuhan. Saya lihat Tuhan beri kekuatan ekstra kepada istrinya, pada 3 anaknya, kepada 2 cucunya, kepada keluarga besar, ya, kakak-kakaknya ada 4 masih hidup, ya, ada yang datang dari Manado, dari Surabaya, ya, datang dari Bekasi, dari Bandung, dan puji Tuhan, ya, saya melihat bagaimana ada kekuatan yang luar biasa ketika saudara saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Oh, kita merasa ada kekuatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Ya, ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita merasakan haleluya, kita merasa tenang. Puji Tuhan. Amin. Ya. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Kali kita tidak mendapat jawaban di luar sana. Dijawab sesungguhnya hanya dari Tuhan. Ketika seorang saya datang kepada Tuhan, baik secara bersama-sama seperti pagi, baik secara pribadi, percayalah, apapun yang kita naikkan kepada Tuhan, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Doa bicara tentang DOA, daerah otoritas Allah. Ketika seorang saya datang ke Tuhan dengan kesungguhan hati, disitulah Tuhan memberikan jalan. Disitulah Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Di situ Tuhan memberikan kemenangan. Ya, karena apa? Karena kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasih buat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kasih buat kebenaran-Mu. Haleluya. Hari ini
Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami gereja. Tuhan tolong. Kalau mungkin ada yang datang pagi ini. Ya, Yesus. Mati Tuhan. Sembuhkan dengan kuasa darah Tuhan. Amin. Dan ada yang lain lagi mungkin yang dalam keadaan sakit. Mari pulihkan kesehatan. Beri kekuatan. Bangkitkan semangat dalam nama. Haleluya. Yang gelisah menghadapi hidup ini. Beri ketenangan. Beri damai sejahtera. Kalau mungkin takut menghadapi hidup ini untuk hari esok. Mari ajar kami percaya bahwa Kau Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Kau Tuhan yang sanggup memberi kemenangan. Kau Tuhan yang sanggup memberi pertolongan yang pasti dalam kehidupan kami. Ya, Yesus. Mengalami jalan buntu, tertutup jalan, mari beri. Haleluya. Berikanlah anugerah-Mu Tuhan. Doa kami pagi ini biarlah kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah hidup kami. Terima kasih Yesus. Kasih Bapak, berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi setiap umat-Mu yang Ya, sementara ada di Zoom ini, yang sementara ada di hadirat-Mu Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Di hadirat-Mu kami rasa puas. Di hadirat-Mu kami merasa tenang. Di hadirat-Mu, haleluya, kami merasa, haleluya, dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya, di hadirat-Mu kami menikmati berkat-berkat Tuhan Yesus. Ajar kami mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Ajar kami menaruh harap iman. Percaya kami hanya kepada Tuhan. Ini umat-Mu. Lihat power of love yang sementara beribadah pagi hari ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang lepas dari perhatian Tuhan. Tapi kami imani berkat Tuhan turun mengalir. Haleluya. Para beribadah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami berikan jalan keluar, berikan kemenangan, berikan pertolongan. Amin. Pertolongan kami sesungguhnya hanya di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup ini, kami perlu firman-Mu. Kami perlu Roh Kudus menuntun, menolong, memimpin. Amin. Thank you. Kami semua. Firman-Mu ditaruh ditanamkan di tanah hati kami yang paling baik, tertanam, berakar, bertumbuh. Haleluya. Hingga 100 kali ganda. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja di tempat mati. Kami sudah berdoa. Terima firman Tuhan dengan iman, dengan segala ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Silakan.